sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, kegiatan di dalam maupun di luar antara perusahaan dan pabriknya. Tujuannya untuk mencapai saling pengertian, menentukan dan merencanakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam untuk mencapai suatu proses perencanaan program pembahasan. Menurut Franjeskin 2004, semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, kegiatan di dalam maupun di luar antara perusahaan dan pabriknya, tujuannya untuk mencapai saling pengertian. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, bidang kehumasan harus mendengarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Ada beberapa alasan perencanaan kehumasan begitu penting, yaitu 1. Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, teknologi, politik, hukum, ekonomi. Kedua, menghadapi perubahan operasional, misal menghadapi persaingan, perubahan selera pelanggan, siklus hidup produksi, sistem komunikasi, media massa, tenaga kerja, dan relasi bisnis. Ketiga, menciptakan tujuan objektif, tujuan dan target yang ingin dicapai. Ruang lingkup program kerja public relation. 1. Public relation and publicity, yaitu mengenalkan perusahaan kepada publik. 2. Event, yaitu mengorganisasikan event atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra. Kedua, news, yaitu pekerjaan seorang public relation dalam menghasilkan produk-produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik. Community involvement, yaitu public relation harus membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya. 5. Identity media merupakan pekerjaan public relation dalam membina hubungan dengan media atau press. Yang 6. Lobbying merupakan public relation yang sering melakukan upaya persuasi dan negosiasi dengan berbagai pihak. Ketujuh, social eventment merupakan pekerjaan public relation untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Proses perencanaan program kerja terbagi menjadi 4. Pertama, penelitian dan mendengarkan, research listening. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan, planning decision. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap fact finding. Fact finding adalah proses untuk mengenali dan mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh organisasi sebagai dasar acuan untuk masukan kebijakan bagi pihak organisasi. Yang ketiga, komunikasi pelaksanaan, communication and action. Tahap komunikasi tidak terlepas dari perencanaan tentang bagaimana mengkomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan sehingga menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif, mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya. 4. Evaluasi. Evaluation. Pada tahap ini, Humas mengadakan penilaian terhadap hasil program-program kerja atau aktivitas Humas lainnya, serta efektivitas dari teknik-teknik manajemen yang telah dipergunakan. Manfaat program kerja Humas ada 2. Internal, membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Eksternal, mengefektifkan dan mengefisiensikan koordinasi atau kerjasama antara departemen dan pihak terkait lainnya. Model-model perencanaan program kerja Humas terdiri 6 bagian. Yang pertama, menilai situasi. Analisis situasi merupakan lengkap atas segala yang diketahui melalui situasi, sejarah, kekuatan yang mempengaruhi, dan pihak-pihak yang terlihat
atau terhadap pengaruh, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mendefinisikan secara objektif survei untuk mengungkapkan pendapat, sikap masyarakat, atau citra organisasi di mata khalayak. Yang ketiga, definisi public relation menargetkan dua jenis publik, yaitu public primer dan public sekunder. Empat, memiliki teknik dan bahan pemilihan metode penyampaian pesan komunikasi pada audiens, memegang peran penting dalam menentukan dampak dan efektivitas. 5. Anggaran alasan. Menyusun anggaran terbagi menjadi 4, yaitu A. Mengetahui kebutuhan dana program atau kegiatan. B. Setelah diketahui kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan, anggaran dapat menjadi pedoman atau daftar kerja. C. Manajer dapat menilai program kerja yang sesuai dengan perusahaan. D. Prioritas kegiatan dan batasan anggaran. Yang 6. Menyusun laporan terbagi menjadi 7, yaitu A. Berdasarkan tingkat liputan. B. Berdasarkan data statistik dan jumlah khalayak. C. Evaluasi berdasarkan sumber. D. Mengumpulkan pendapat. E. Evaluasi berdasarkan umpan balik statis langsung. F. Umpan balik media. G. Pengukuran peningkatan pemahaman.